القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kelima Hijriah atau pada 627 Masehi, pasukan kafir Quraisy bermaksud menyerang kota Madinah. Perang itu disebut-sebut sebagai pertempuran Khandaq, juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab dan pertempuran Konfederasi. Pengepungan Madinah dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Quraidah atau Bani Nadir. Pengepungan Madinah dimulai pada 31 Maret 627 yang berakhir setelah 27 hari. Kaum kafir Quraisy telah mengatur siasat dan taktik perang secara licik. Tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah atau Yahudi akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin. Lewat cara ini pasukan musuh memprediksi pasukan Islam akan terjepit dari dua arah. Nah, pada hari itu tentara yang besar mendekati kota Madinah. Mereka membawa pembekalan banyak dan persenjataan yang lengkap. Kaum muslimin panik, mereka bagai kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah merangsek menuju kota Madinah. Pasukan ini tidak saja berdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Kaum muslimin sadar keadaan sangat gawat. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Pada saat yang genting tersebut tampil pria jangkung dan berambut lebat. Dialah Salman Al-Farisi. Dari ketinggian ia melayangkan pandangannya meninjau sekitar Madinah. Kota ini dikelilingi gunung dan bukit-bukit batu layaknya benteng. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng perlahan. Di negerinya, Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang. Begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah SAW, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian Khandaq atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka. Begitu menyaksikan parit terbentang di hadapannya, pasukan kafir Quraisy merasa terpukul. Hingga tidak kurang sebulan lamanya, kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Dan akhirnya, pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengirim anginan topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka
dalam keadaan kecewa dan berputus asa, serta menderita kekalahan pahit. Janji Allah dan Rasul-Nya. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk. Rasulullah SAW juga ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan, di tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka membentur sebuah batu besar. Salman seorang yang berperawakan kuku dan bertenaga besar. Sekali ayunan dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahkan menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar itu ia tak berdaya. Dia minta bantuan kepada temannya, semuanya gagal. Salman lalu pergi menghadap ke Rasulullah SAW. Dia minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah SAW pun mengecek kebenarannya. Setelah menyaksikannya, beliau meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat untuk mundur agar terhindar dari pecahan batu. Rasulullah SAW lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang sedang memegang erat tembilang itu. Dengan sekuat tenaga beliau menghujamkan tembilang itu ke batu besar tersebut. Batu itu terbelah dan dari celah belahannya keluar lambaian api yang tinggi menyilaukan. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah SAW mengucapkan takbir, sabdanya, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana dari negara Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira. Begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Hal yang sama terjadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi. Rasulullah kembali bertakbir dan bersabda, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi dan nampak nyata olehku istana-istana megahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian untuk ketiga kalinya Rasulullah kembali mengayunkan tembilang itu ke batu tersebut. Batu besar itu pun pecah berderai. Lambaian api kembali menyinari. Rasulullah pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakan oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan maligai-maligai di Syria maupun San'a. Begitupun dengan daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Salman adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula lah penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib. Salman juga berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Ia melihat, mengalami, dan merasakannya sendiri. Kota-kota di Persia dan Romawi, serta maligai istana di San'a, di Mesir, di Syria, dan di Irak berada di bawah panji-panji Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang Khandaq juga dikenal sebagai perang asap, perang parit,
dan pengepungan Madinah. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kafir Quraisy, Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Sebab perang-perang ini terjadi karena kaum Yahudi Bani Nadir diusir dan Bani Wa'il tidak terima diusir dari Madinah ke Khaybar. Mereka akhirnya menghasut kaum musyrikin Mekah untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Saat itu kaum muslimin yang berjumlah 3.000 orang, sementara pasukan gabungan mencapai 10.000 orang. Mereka mengepung Madinah dari segala arah. Atas usulan Salman Al-Farisi maka dibuatlah parit yang dalam untuk menghindari dari serangan musuh. Setelah sebulan penuh pasukan muslimin dikepung, akhirnya Allah memberikan pertolongan berupa angin kencang yang memporandakan kemah musuh, memecahkan periuk dan memadamkan api mereka, sehingga mereka pulang tanpa membawa kemenangan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.